Baik, jadi ada sebuah peristiwa ya di sini perawat ya. Jadi lulusan sarjana keperawatan. Dia sudah nurse juga, malah begitu ya. Nurse itu keprofesiannya. Dan kemudian dia praktek keperawatan, gitu ya. Prakteknya praktek keperawatan. Dan dia sudah praktek lama, kemudian dia ngambil beberapa kursus terkait masalah okupasi terapi, gitu ya. Dan kemudian dia memberikan juga terapi terkait ke-OT-an, ke-okupasi terapian. Dan ada pasiennya yang mendapatkan terapi. Oke, begitu kan? Dan selama dia praktek tentang okupasi terapi, pasien-pasien tersebut berhasil dan tidak ada problem. Bagaimana kajian peristiwa praktek perawat yang praktek yang mempraktekkan okupasi terapi padahal dia tidak lulus OT, gitu ya, bukan sarjana OT. Nah, tentu kita mesti melihat ya kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh keperawatan itu apa. Tentunya kita mau melihat ya secara normatif aturan kurikulumnya. Apakah di keperawatan diajarkan tentang ke-OT-an? Anggap saja tidak diajarkan sehingga tidak memiliki kompetensi. Otomatis dia kalau orang tidak memiliki kompetensi tidak memiliki kewenangan. Oh, tapi dia kursus. Apakah di kursus itu sertifikatnya kemudian menyebutkan ya, sertifikatnya menyebutkan mengakibatkan dengan kursus itu dia memiliki ya kompetensi dan kewenangan yang nanti larinya ke arah hak untuk melakukan terapi, misalnya begitu. Oke, bisa bayangkan ya. Tentu yang mengadakan itu terapis ya, OT, mengadakan kursus yang ikut perawat gitu ya. Kira-kira kemudian di sertifikatnya menetapkan orang yang dapat sertifikat ini memiliki kompetensi ke-OT-an gitu ya. Dan diberi hak untuk memberikan terapi. Nah, kita mesti melihat latar belakang sampai seperti itu. Karena dia melakukan tindakan itu ya dengan latar belakang keterampilan yang dimiliki dan dia sudah memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan sertifikat yang dia sudah peroleh. Kalau seperti itu ya artinya boleh. Oke, apakah tidak seperti itu? Dia hanya sekedar kursus saja sehingga nggak ada bukti bahwasanya dia memiliki kompetensi. Bukti kompetensi nggak ada. Otomatis nggak ada kewenangan. Maka kalau yang seperti itu dia lakukan, tetap dia melakukan tindakan-tindakan terapis, okupasi terapi, tentu itu disebut out of competence. Jadi melakukan suatu kompetensi yang bukan kompetensinya. Dan dia tidak melakukan KTD, gitu ya. Maka tentu kita tidak akan bisa, pasien tidak ada yang mengeluh. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Tentu yang melakukan seperti itu ya harusnya sadar diri. Atau kemudian pas ada sweeping gitu ya, misalnya kan ada sweeping itu yang kadang-kadang dinas kesehatan sweeping lewat kerjasama dengan polisi ya. Kemudian men-sweeping yang praktek-praktek itu prakteknya apa? Oh, prakteknya ternyata kosmetik padahal tidak punya brevet tentang kosmetika, dokter umum tadi ini ya. Atau perawat tapi kena di sweeping kena melakukan tindakan terapi gitu ya. Padahal dia bukan seorang terapis gitu ya. Nah, tentu ini bisa kena. Tapi selama tidak ada keluhan kan tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka tidak ada peristiwa KTD. Karena tidak ada peristiwa KTD, maka tidak ada malpraktek. Kan begitu ya. Yang terungkap. Gitu ya. Nah, yang bisa mengungkap apa? Walaupun tidak ada keluhan, berarti ada sweeping. Seseorang harus bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ini konsepnya hukum barat memang begitu. Oke? Ya.